Acara ini disponsori oleh membaca merupakan esensi dasar pengetahuan manusia untuk mendapatkan ilmu. Dengan membaca, seseorang secara tidak langsung telah mengumpulkan kata demi kata dalam mengaitkan maksud dan arah bacaan hingga dapat menyimpulkan suatu hal dengan nalar yang dimilikinya. Dalam Islam, membaca adalah hal yang sangat dianjurkan. Bahkan, perintah membaca merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Alaq. Iqra, bacalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini saya mau jalan-jalan, mau belanja buku nih. Rencana saya mau cari buku-buku yang memotivasi kita nih untuk beribadah, rajin belajar ya, tentunya belajar Islam dong ya. Nah, hari ini saya sudah ada di toko Pustaka Ratu nih, Jalan HM Joni. Dan kira-kira ada nggak ya buku yang membuat hati saya jadi jatuh nih ya. Untuk itu yuk langsung aja kita masuk ke dalam toko. Assalamualaikum. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Aduh, ada Ana yang bisa dibantu ini? Ana mau cari buku nih yang bisa memotivasi Ana untuk ibadah nih. Kira-kira ada nggak nih? Oh, jadi tuh Bapak tuh perlu buku yang sekiranya menunjukkan keutamaan dari amal-amal tersebut. Oh. Nah, kebetulan nih Pak, kita ada buku dari Pustaka Imam Syafi'i yang bagus banget. Nah, ini dia Pak. Shahih Fadail Amal. Shahih Fadail Amal nih, Iya, Masya Allah. Ini pemirsa nih. Ini bukunya berisi tentang keutamaan-keutamaan amal-amal soleh gitu. Jadi paslah untuk memotivasi kita untuk melakukan amal baik. Oh, boleh saya lihat dulu nih, Mas? Boleh Pak, silakan. Kitab Shahih Fadail Amal adalah salah satu di antara buku yang patut Anda miliki. Tidak hanya bagus untuk dijadikan bahan bacaan dan kajian bagi keluarga, ia pun cocok sebagai rujukan bagi masyarakat luas sebelum mempraktikkan suatu amalan. Berbagai amalan di dalam Islam dijelaskan fadilah atau keutamaannya masing-masing berdasarkan dalil-dalil sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah, mulai dari sholat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain. Buku yang ditulis oleh seorang ulama yaitu Syekh Mustafa Mahdi dan diterjemahkan oleh Ustadz Muhammad Ali LC ini banyak dikutip dari kitab Fadailul Amal karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Dalam buku yang layak Anda miliki ini, memiliki 3 keistimewaan yang perlu Anda ketahui. Pertama, hadis-hadisnya telah diseleksi sehingga hanya yang berderajat sahih atau minimal berderajat hasan yang dicantumkan dalam buku ini. Kedua, semua hadis yang dicantumkan maknanya dijelaskan secara gamblang oleh para ulama yang berkompeten, sehingga lebih mudah untuk kita pahami maknanya. Dan ketiga, uraiannya ringkas lagi syarat dengan ilmu, tidak terlalu tebal atau berjilid-jilid, sehingga praktis dan cocok dibawa kemana-mana. Buku ini sangat layak untuk menambah koleksi perpustakaan pribadi Anda karena ditulis dengan metode penulisan yang memperhatikan, pertama, menghimpun hadis-hadis yang mencakup fadailul amal atau amal ibadah yang memiliki keutamaan dan dianjurkan, serta hadis-hadis dalam kitab ini disusun dengan bab dan tema-temanya untuk memudahkan pembaca mengambil manfaatnya. Kedua, mengharokati nas hadis yang berbahasa Arab agar memudahkan pembaca dalam membaca teks bahasa Arab, serta menyertakan hadis lain yang semakna untuk menguatkan argumennya. Ketiga, menyebutkan rujukan ayat Al-Quran disertai oleh nama dan ayatnya. Keempat, mereferensikan semua hadis kepada sumber aslinya dari kitab-kitab induk, seperti hadis-hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Penulis mencukupkan dengan menisbatkan kepada penulisnya
untuk menunjuk hadis tersebut sahih. Adapun hadis lain di luar kitab Sahih Bukhari dan Muslim, penulis merujuk pada sumbernya. Dalam penilaian kesahihan semua hadis dalam buku ini, penulis telah menggunakan tahqiq atau penelitian hadis dari Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kitab Sahih Fadail Amal dengan ukuran 15 x 23 cm ini dan berjumlah 416 halaman dengan jenis kertas HVS dapat kita kategorikan buku yang ideal untuk kita bawa. Ditambah lagi, buku ini memiliki berat hanya 700 gram yang membuat buku ini cocok kita selipkan di dalam tas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan beredarnya buku-buku islami berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kini pustaka Imam Syafi'i menyajikan buku yang cukup bagus, yang cukup sederhana dan mudah dipahami, yaitu buku yang diharapkan kaum muslimin ketika beribadah dan ibadahnya itu berdasarkan dalil, berdasarkan tuntunan dan anjuran dari Allah ataupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang beramal setiap waktunya hendaklah menyandarkan segala sesuatunya kepada apa yang disebut dengan nas. Maka buku ini cukup menarik menurut saya. Adalah buku yang ditulis secara sistematis, buku yang menjelaskan tentang sahih fadail amal, bagaimana keseharian seorang muslim beribadah, dan dijelaskan dan dihiasi dengan ibadah agar termotivasi untuk melakukan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bahwasanya setiap orang yang melakukan kebaikan, amal, perbuatan baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Jadi bagi kita yang beramal termotivasi karena apa fadilahnya, maka itu sangat dianjurkan untuk dibaca. Salah satu contoh, kita menukil dari buku ini dikatakan keutamaan membangun masjid. Kita berpikir bahwasanya membangun masjid itu cukup dengan uang yang besar. Karena kita belum mengetahui bagaimana ilmunya apa yang dikatakan Rasulullah. Maka dinukil di kitab ini dikatakan, man bana masjidan lillahi kama hasi qatatin au asgharu minhu banallahu lahu baitan fil jannah. Bahwasanya yang membangun rumah Allah, masjid, sebesar sarang burung saja, maka akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka buku ini sangat penting kita miliki agar kemudian kita bisa mengembalikan segala amal ibadah kita berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Sahih Fadail Amal cetakan pertama yang diterbitkan pustaka Imam Asy-Syafi'i ini telah terdaftar di ISBN. Kemudian isi dari buku ini membahas sekitar 94 jenis amal ibadah yang terdiri dari 11 bab. Di antaranya, bab keutamaan sholat, bab keutamaan zikir, bab keutamaan puasa, bab keutamaan sedekah dan infak, bab keutamaan Al-Quran, bab keutamaan bermuamalah, bab keutamaan haji, bab keutamaan jihad, bab keutamaan menikah, bab keutamaan ilmu, dan bab keutamaan berinteraksi sosial. Menarik nih bukunya nih pemirsa, Masya Allah. Dan layak nih untuk jadi apa nih, koleksi pustaka kita nih, Masya Allah. Iya, benar sekali, Pak. Kalau gitu Bang, saya ambil satu nih ya. Iya, Pak, silakan. Alhamdulillah. Jadi saya niatnya ini kan mau borong buku nih. Oh, jadi iya. kalau cuma satu namanya nggak borong dong. Iya, Pak. Kalau udah di toko buku ini emang bawaannya pengen borong buku terus nih, Pak. Masya Allah. Jadi Ana mau cari buku nih. Buku apa untuk tuh, Pak? belajar Islam nih. Kira-kira ada nggak nih buku yang mudah untuk kita belajar berkaitan dengan belajar Islam? Oh, ada, Pak, kalau itu. Pas sekali dari pustaka Imam Syafi'i lagi. Nah, ini dia cara mudah belajar Islam. Ini cocok banget dan gampang banget dipahami bagi kita yang ingin belajar agama Islam. Masya Allah, menarik, cara mudah belajar Islam nih pemirsa.
Saya penasaran dengan isi bukunya nih. Ya, Boleh saya silakan, baca-baca Pak. dulu Ya, daftar silakan isinya? dibaca, ya. Boleh. Ya. Jadi saya niatnya ini kan mau borong buku nih. Oh, Jadi iya. kalau cuma satu namanya nggak borong dong. Iya, Pak. Kalau udah di toko buku ini emang bawaannya pengen borong buku terus nih, Pak. Masya Allah. Jadi mau cari buku nih Buku apa untuk tuh, Pak? belajar Islam nih. Kira-kira ada nggak nih buku yang mudah untuk kita belajar berkaitan dengan belajar Islam? Oh, ada, Pak, kalau itu. Pas sekali dari Pustaka Imam Syafi'i lagi. Nah, ini dia cara mudah belajar Islam. Ini cocok banget dan gampang banget dipahami bagi kita yang ingin belajar agama Islam. Masya Allah, menarik cara mudah belajar Islam nih pemirsa. Saya penasaran dengan isi bukunya nih. Ya, Boleh saya silakan, baca-baca Pak. dulu Ya, daftar silakan isinya? dibaca, ya. Boleh. Ya. Banyak buku yang ditulis untuk mengenalkan Islam dan ajarannya. Namun yang diramu secara mudah, praktis, dan lengkap masih jarang atau sedikit. Padahal buku dengan kriteria tersebut sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia, mengingat mayoritas umat Islam di negeri ini dikenal awam serta pemula dalam mempelajari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keberadaan buku seperti itu akan meningkatkan semangat belajar Islam dewasa ini, yakni dengan tekun membaca serta menelaahnya. Buku Cara Mudah Belajar Islam adalah salah satu buku yang menyajikan cara belajar Islam yang ringkas dan mudah, tetapi lengkap dan menyeluruh. Buku ini merupakan karya edukatif yang syarat dengan muatan ilmiah. Buku ini akan membimbing Anda untuk mengenal agama Islam dan hukum-hukumnya. Melalui buku ini, Anda dapat mempelajari kewajiban yang Allah bebankan kepada Anda, mengenal biografi dan sunnah Nabi kita yang mulia, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan itu semua. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan kita ada buku yang bagus ya, karangan Syekh Ali Hasan Al-Halabi, dan beliau alhamdulillah sangat masyhur ya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Yordania. Beliau menulis buku yang ringkas namun padat ya, cara mudah belajar Islam. Ketika kita memiliki buku ini, insya Allah kita memahami Islam dengan baik, karena beliau menulis di sini bab-bab yang dibutuhkan seorang Muslim, seperti mengenal Allah, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal apa itu Islam, mengenal apa itu ibadah ya, mengenal malaikat, mengenal Al-Quran, mengenal para nabi dan juga Rasul, dan juga mengenal apa itu hari akhir, mengenal surga dan neraka, dan juga beliau mengajarkan kepada kita wudu, salat, ilmu agama, puasa Ramadan, zakat dan haji. Intinya beliau mengajarkan kepada kita rukun Islam semua ya, dan juga rukun iman. Dan bukan itu saja, beliau juga menjelaskan kepada kita tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mengajarkan kepada kita adab-adab ya, baik adab menuntut ilmu atau adab-adab yang lain, dan juga mengajarkan kepada kita itu apa fungsi masjid, dan juga mengajarkan kepada kita itu bagaimana berdoa, bagaimana memakai pakaian, bagaimana memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga di akhir beliau tutup bagaimana kita untuk mayit ya, bagaimana kita mengkafani mayit, bagaimana kita mengurus mayit, dan juga tata cara penguburannya dan juga yang lain. Nah, buku ini dikemas dengan dasar kualitas keilmuan yang tinggi serta gaya bahasa yang gamblang, sehingga Anda dapat memahami bahasa-bahasanya dengan mudah tanpa memerlukan bantuan keluarga dan kerabat. Buku dengan judul asli Al-Islam Muyassar ila Fityanil Islam adalah salah satu karya ulama abad ini, yakni Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi. Perlu Anda ketahui bahwa Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi mulai mencari ilmu ketika berusia 20 tahun lebih. Guru beliau yang paling masyhur adalah ulama besar ahli hadis, yakni Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kemudian ulama ahli sastra, Syekh Abdul Wadud Az-Zarori, dan ulama lainnya. Beliau memiliki ijazah dalam bidang agama
secara umum dan hadis secara khusus. Dari beberapa ulama seperti Syekh Badi'uddin As-Sindi, Syekh Muhammad Asy-Shinqiti, dan lainnya. Syekh Ali Al-Halabi merupakan pentahqiq atau peneliti, ahli hadis, dan beliau termasuk murid dan sahabat Syekh Al-Albani, bahkan termasuk murid dan sahabat khusus. Beliau banyak bermulazamah atau duduk belajar terhadap ulama, imam besar dalam ilmu dan dakwah ini, yaitu Syekh Al-Albani. Menurut Syekh Ali Al-Halabi, melalui buku Cara Mudah Belajar Islam, menjamin pembaca tidak memerlukan bimbingan guru lagi untuk memahami ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali di beberapa poin yang kompleks. Sekalipun ringkas, buku ini mencakup seluruh tema besar ajaran Islam, baik itu menyangkut masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak, maupun aspek utama lainnya. Nilai lebih buku ini juga adalah disertakannya landasan dalil yang kuat pada setiap tema pembahasannya, yaitu berupa ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi yang sahih, sehingga kesimpulan hukumnya dapat dipertanggungjawabkan. Nah pemirsa, alhamdulillah saya sudah dapat 2 buku nih, tapi saya nggak puas hanya dengan bawa 2 buku. Tentunya saya mau keliling-keliling lagi nih cari buku nih. Oke, saya mau, Bang, saya izin ya, lihat buku yang lain. Yuk, boleh, silahkan. Masya Allah. Bang, satu lagi nih kayaknya butuh buku nih. Apa itu, Pak? Buku apa itu? Ana ada temen ini, dia kayaknya baru hijrah. Iya. Ada nggak nih untuk panduan beliau gitu kan supaya hijrahnya itu lebih ada terarah gitu? Oh, ada, Pak. Ada. Lagi-lagi dari Pustaka Imam Syafi'i ya, yang emang menyediakan buku tuh sangat lengkap, Pak ya. Masya Allah. Nah, ini dia bukunya nih, Pak. Bekal Hijrahku. Cocok banget deh bagi orang yang baru Berhijrah, hijrah. Iya, Masya Allah. sangat cocok sekali. Nah ini pemirsa, cocok banget nih, bekal hijrahku. Saya penasaran dengan isinya nih. Silahkan, Pak. Saya buka dulu nih, Mas. Iya, Pak. Hijrah, istilah yang sakral dalam syariat kita. Awalnya istilah ini asing di kalangan kaum muslimin, namun belakangan ini menjadi sangat populer. Kepopulerannya tidak terlepas dari fenomena para public figure yang secara mengejutkan merubah haluan hidupnya. Dari suka musik menjadi suka membaca Al-Quran, dari seorang presenter kini menjadi seorang penuntut ilmu syar'i. Intinya, hijrah telah menjadi sebuah tren di masa-masa sekarang ini. Menurut Islam, hijrah ini tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan fisik saja, seperti hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah dahulu. Namun, hijrah dimaknai secara psikis, dikaitkan dengan pikiran serta hal-hal imaterial lainnya. Atas dasar itulah, tidak sedikit ulama yang mengartikan hijrah sebagai perpindahan gaya hidup seseorang dari kebiasaan melakukan perbuatan buruk menuju kebiasaan melakukan perbuatan baik, dari diri seorang hamba yang berperilaku negatif menjadi hamba yang kini berperilaku baik. Buku Bekal Hijrahku adalah salah satu buku yang dapat dijadikan rujukan untuk belajar agama Islam yang baik dan benar bagi mereka yang baru hijrah. Karena bekal hijrah yang paling penting tidak lain adalah ilmu. Oleh karena itu, agar sukses dalam hijrahnya, hendaknya seseorang berbekal ilmu. Ilmu ibarat lampu penerang dan rambu-rambu pemandu jalan. Ilmu itulah yang akan mengantarkannya dengan selamat sampai ke tujuan. Maka, siapa yang ingin berbahagia di dunia dan akhirat, hendaknya berbekal ilmu. Begitulah makna dari sabda Nabi SAW. Buku ini sangat layak dijadikan bekal hijrah bagi siapa saja. Ilmu-ilmu penting yang dibutuhkan seseorang dalam hijrahnya termuat secara sistematis namun ringkas. Buku ini berisikan pondasi-pondasi beragama Islam yang sangat urgen dan krusial, sehingga harapan untuk hijrah ke jalan yang benar benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di depan saya ini ada buku namanya Bekal Hijrahku. Nah, buku ini ditulis oleh salah seorang ustadz kita, Ustadz Abu Ihsan Al-Asari dan istrinya Ummu Ihsan. Dan saya melihat buku ini sangat bagus sekali bagi kita yang ingin berubah dari ke arah yang lebih baik atau istilahnya hijrah begitu. Ini sangat direkomendasikan sekali untuk kita baca karena beliau memaparkan tentang hal-hal yang sangat penting bagi seorang muslim yang ingin menjadi lebih baik atau seorang yang ingin berhijrah ke arah yang lebih baik. Maka beliau mempersembahkan buku ini. Ada 6 bab di dalam buku ini yang beliau cantumkan. Yang pertama tentang mengenai masuk Islam secara kafah, yaitu hendaklah masuk Islam itu secara menyeluruh. Kemudian memahami maratibuddin, yaitu kita harus paham tentang tingkatan-tingkatan beragama, baik itu Islam, ihsan maupun iman. Dan ada juga beliau menjelaskan tentang bagaimana cara berpegang teguh dengan manhaj yang benar dalam beragama. Karena saat ini banyak tentunya macam-macam ya orang beragama. Nah, yang sangat benar itu atau yang tentunya paling sesuai dengan kebenaran adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat serta para tabi'in. Nah, itulah yang kemudian beliau juga menjelaskan tentang pentingnya kita berpegang teguh dengan manhaj mereka, manhaj salaful ummah. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang pokok-pokok dasar dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk juga dalam buku ini beliau menjelaskan tentang pentingnya akhlakul karimah. Ada beberapa poin akhlakul karimah yang penting, dan yang terakhir tentang dosa-dosa besar. Nah, ini cocok sekali dijadikan bekal bagi kita untuk membekali diri kita selama berhijrah ke jalan Allah Azza wa Jalla. Jazakumullahu khairan. Buku Bekal Hijrahku mengandung poin-poin penting seperti mengajak masuk Islam secara kafah dan tidak setengah-setengah, memahami tingkatan-tingkatan agama seperti Islam, iman, dan ihsan, beserta rukun dan rinciannya. Buku ini juga mengajak pembacanya untuk mengenal dan istiqomah dengan manhaj yang benar beserta pokok dasarnya. Tidak luput, penulis juga merangkum pentingnya berakhlak mulia serta ajakan menjauhi dosa-dosa besar. Ditulis secara ringkas, tidak bertele-tele, dan mudah dipahami. Ya pemirsa, alhamdulillah saya sudah 3 buku nih. Hari ini 3 buku aja, nggak usah banyak-banyak ya. Masya Allah. Lagian dompet pun nggak tebel-tebel kali. Oke, Bang, ini aja kayaknya nih bukunya. Oke Pak, saya hitung dulu Pak ya. Oke, terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Nah pemirsa, insya Allah nanti di episode berikutnya kita akan jalan-jalan terus nih untuk mereview buku. Kira-kira buku apa aja nanti yang mau jadi koleksi pustaka saya nanti di rumah. Begitu nih, terus ikuti kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.